Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, hari yang dijadikan Tuhan, dan kami bersuka cita. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami 1 minggu yang berlalu. Hari ini kami datang kepadamu, kami membawa hati kami, membawa hidup kami memuji menyembahmu Tuhan. Sebab kebaikan dan keadilan-Mu, kasih setia-Mu yang kami alami, yang kami rasakan tidak pernah habis dalam hidup ini. Engkau hadir ya Roh Kudus, bersama-sama dengan malaikat di sorga. Kami memuji dan menyembah Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang
atas perbuatan-Mu ya Tuhan. Perbuatan-Mu terlalu ajaib. Ajaib segala apa yang Kau buat. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 34 ayat 1 dan 2. Mazmur 34 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Di dalam Alkitab terjemahan lain katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan setiap waktu dan tidak henti-hentinya memuji Dia. Saudara, memuji Tuhan tidak hanya dengan menyanyi, tetapi memuji juga berarti bersyukur, menyembah, menceritakan tentang Tuhan, mengakui Dia, mengasihi Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita. Itu semua bagian dari memuji Tuhan. Dan Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Menariknya di sini saudara, kita melihat ayat pertama, Daud itu memuji Tuhan bukan saat keadaan dia tenang, dia sedang bahagia, dia sedang dalam keadaan aman, sehat. Tetapi dia memuji Tuhan dikatakan ketika situasinya tidak menyenangkan, dia sampai berpura-pura gila. Dia sampai pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh. Supaya apa? Supaya dia selamat. Satu kondisi yang tidak baik. Ya, sampai harus dia pura-pura gila. Orang kalau gila kan dimaklumi ya, namanya aja orang gila gitu kan. Namanya aja pikirannya nggak waras. Nah Daud dia begitu takut kalau dia dibunuh oleh Abimelekh, sehingga dia pura-pura tidak waras pikirannya. Artinya dia dalam keadaan yang takut, dia dalam keadaan diburu-buru oleh Abimelekh, ya dalam keadaan tidak baik, tidak menyenangkan. Tetapi ayat 2 katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu dan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Memuji Tuhan tidak hanya waktu ketika kita baik-baik saja. Saat kita baik, saat kita sehat, saat kita keberkatan, kelimpahan, atau kita sedang mendapat berkat, kita bahagia, ulang tahun, senang, kita memuji Tuhan, ucapan syukur. Tidak hanya saat keadaan kita baik, tetapi pada segala waktu. Artinya juga saat tidak baik. Ketika saat misalnya saat kita sedang menghadapi masalah berat, saat kita mungkin tersandung dengan kasus hukum, atau kita dalam kekurangan, kelaparan, beras habis, dalam keadaan jobless, ya habis di PHK atau tidak mendapat pekerjaan, keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak baik, ya dalam keadaan sakit, sedang isoman, ya saat-saat itu kita mau buat tetap mulut kita penuh puji-pujian kepada Tuhan. Kita belajar, kita meneladani Daud. Dia tidak hanya ketika dia senang, tetapi saat genting, saat darurat, saat gawat, saat tidak baik, dia tetap puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, kita mau tetap terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, kita mau mengingat kasih Tuhan. Tidak ada yang mengasihiku seperti Dia mengasihiku. Tiada yang mengasihiku seperti Engkau. Kita di rumah,
Kita boleh menyanyi bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tidak diragukan lagi keajaiban dan kedahsyatan Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Tuhan yang benar-benar dahsyat. Kuasanya lebih besar dari segala kuasa manapun. Kita mencatat, saudara, kita buka dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16. Mari kembali kita membuka kitab kita. Kita temukan ayat yang ke-25 dan 26. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi
terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas saat di dalam penjara, tangan dan kaki mereka terbelenggu, tetapi hati dan mulutnya tidak ikut terbelenggu. Hatinya tidak ditentukan oleh kenyataan yang ada. Hatinya tidak mau dibelenggu sama seperti kaki dan tangannya. Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Tidak ditentukan dari masalah yang dialami. Tetapi Paulus dan Silas tetap mengingat dan tetap percaya Tuhan itu baik. Tetap mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Sama seperti Daud yang tadi kita baca di Mazmur 34. Mereka ini memuji Tuhan tidak hanya ketika keadaan baik. Justru sebaliknya saat keadaan tidak baik. Ya, kalau Daud sampai pura-pura gila. Dan Paulus dan Silas saat mereka terbelenggu dalam penjara yang gelap. Tetapi hatinya merdeka. Mulutnya tidak mau tergantung pada belenggu. Ya, dan Alkitab mencatat saudara, ketika puji-pujian dinaikkan, maka kuasa surga dilepaskan. Ada mujizat terjadi. Rantai belenggu yang kokoh kuat itu lepas. Dan belenggu mereka, rantai yang begitu kuat itu lepas seketika. Bukan dengan alat besi atau apa untuk membuka, tidak. Tetapi dengan kuasa puji-pujian. Puji-pujiannya dinaikkan dengan sungguh-sungguh, itu sanggup menggerakkan sorga. Kuasa sorga dilepaskan bagi mereka. Begitu pula kita harus percaya bahwa tidak ada belenggu apapun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan mengalir dalam puji-pujian. Kesembuhan dilepaskan, ya, pemulihan, mujizat, kemenangan terjadi, kehidupan dan berkat-berkat terbaik pasti dicurahkan ketika ada hati yang sungguh-sungguh memuji Allah. Ada hati yang terus-menerus menyembah, tertuju kepada Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan apapun saudara, kemenangan, itu bukan omong kosong. Itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh memuji akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan yang dialami, baik susah senang, baik sehat maupun sakit, baik sedang bersemangat maupun sedang takut, khawatir, bingung, beban berat, pujilah Tuhan. Buatlah hatimu gembira karena kebaikan dan kasih setia Tuhan besar adanya. Tuhan Yesus baik, selamanya baik. Mari saudara, Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara, kita tidak perlu sedih, tidak perlu takut, sebab kita punya Bapa yang baik. Ketika bahkan Dia tahu arti tetesan air mata kita. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Datang kepadanya. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita menanggung sendiri. Kita mau berkata seperti Paulus katakan di dalam Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
pengumuman sepanjang minggu ini kita ada doa pagi. Saya mengajak sidang jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa mengikutinya, bergabung dengan kita lewat Google Meet. Ya. Lalu minggu depan tanggal 8 kita masih ada ibadah online. Kita ibadah online. Jemaat Tuhan yang mau membawa persembahan bisa ditransfer. Nanti nomor rekeningnya akan tertera di sini. Kalau jemaat Tuhan tidak bisa transfer, minggu pagi gereja terbuka. Minggu pagi jam 6:30 pagi sampai jam 8:30 gereja terbuka untuk jemaat yang tidak bisa transfer. Perjamuan kudus minggu depan tanggal 8, hosti air anggur bisa diambil di gereja. Pengambilannya nanti akan diumumkan lewat grup WA Getsemani. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Getsemani Community Church, perpuluhan BCA 5860010 atau scan kris berikut. Kolektor 1 BCA 5859610 atau scan kris berikut. Kolektor 2 BCA 5855110 atau scan kris berikut. Kolektor Sekolah Minggu Immanuel Kids Community BCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri ibadah online pagi hari ini. Saya mengajak jemaat menyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Untuk doa berkat saya mengajak jemaat mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan dalam berkat dan anugerah dari Allah Bapa serta cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.